Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang, Pak Titik. selamat siang, Pak Hujan. Baik, Pak Titik rencana hari ini akan melakukan coaching ya terhadap Bina coaching. Nah, ada beberapa hal yang perlu diskusikan sebelum melakukan coaching. Kita akan mendiskusikan tentang topik penilaian percakapan coaching, Pak Titik. Jadi ada 3 hal yang dilaksanakan, yaitu pra-supervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Pra-supervisi itu diskusi ini, kemudian nanti saya menanyakan potensi coaching apa yang ingin dikembangkan, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Setelah itu observasi, itu selama coaching terjadi saya catat, kemudian dari hasil pengamatan dan penilaian saya nanti, kemudian setelah itu pasca percakapan itu nanti saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, apakah yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh, menyampaikan catatan hasil observasi seperti data. Saya menyampaikan catatan hasil observasi. Kemudian yang terakhir nanti saya akan menanyakan potensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching itu yang penting. Baik, sekarang saya akan menanyakan ini kompetensi coaching yang ingin dikembangkan tadi katanya. Yang ingin saya kembangkan coaching hari ini untuk mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Ya. Oke. Kemudian nanti bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Bagian kompetensi itu Kompetensi kan ada juga dari dalam mendengarkan aktif, yang ingin ditingkatkan lagi itu yang mendengarkan aktif. yang diobservasi penuh gitu ya, Iya. secara spesifik mendengarkan aktif. Ya. Kemudian indikatornya apa, Pak? Indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi, indikatornya apa saja? Indikatornya di sini saya dapat mendengarkan secara aktif dan saya akan berbicara. Sedikit berbicara tapi banyak mendengar ya. Itu pusat komunikasi untuk berada pada posisi. Pusat komunikasi pada posisi. Ya. Terus Kemudian saya sebagai coach itu tidak punya asumsi tentang asumsi dari coaching. tidak punya asumsi ya. Saya tidak membuat asumsi. Terus ada lagi? Dan yang terakhir, saya tidak memberi penilaian. Ya, tidak menilai C ya. Baik, itu indikator sekaligus sebagai acuan saya nanti dalam memberikan catatan terhadap proses coaching yang dilakukan oleh Pak Titik terhadap coachingnya kemungkinan ya. Iya, Pak. Kalau itu sudah cukup untuk pra-supervisi. Kita akan dilakukan coaching. Nanti saya akan melakukan pengamatan. Silakan Pak Titik. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Bu Mubina. Maaf, apakah saya bisa mengganggu Pak Didi pada siang hari ini? Oh tidak Bu, kebetulan masih ada jam kosong. Mohon silakan. Kira-kira apa yang mau dilakukan pada pertemuan ini? Saya ingin mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, jadi itu ingin mendapat solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Iya Pak. Masalah apa itu Bu? Coba diceritakan. Pak Didi masih ingat nggak minggu yang lalu kan sekolah kita mengadakan supervisi akademik ya Pak. Nah, pada saat itu kepala sekolah masuk di kelas saya. Nah, ketika masuk ke kelas saya, ternyata kepala sekolah itu menegur saya Pak. Terus bagaimana Bu?
Lalu apa yang membuat Bu Bina mendapat teguran dari kepala sekolah? Sebenarnya masalahnya itu nggak terlalu serius Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius gimana, Bu? Jadi kejadiannya begini Pak, ketika saya mengajar, kepala sekolah itu menegur saya karena saya tidak menggunakan alat olahraga yang real Pak. Jadi saya menggunakan, saat itu saya menggunakan PPT dan saya menggunakan video pembelajaran. Oh. Lalu kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Mungkin saya menjelaskan ke beliau ya Pak ya, kalau saya menjelaskan ke beliau bahwa saya pembelajaran saya itu dengan menggunakan PPT kemudian video interaktif itu sampai saat ini itu sudah cukup Pak, karena itu akan memberikan motivasi kepada siswa saya. Terus dari skala 1 sampai 10, gimana posisi Bu Bina sekarang? Mungkin di posisi 5 Pak, posisi 5. Terus mengapa Bu Bina tidak menggunakan alat peraga langsung? Ya karena sementara ini saya berpikiran begini Pak, anak-anak kan sekarang sudah melek IT ya Pak ya, Iya. Jadi alat peraga real itu bisa saya gantikan dengan PPT maupun video-video yang saya putar kepada anak-anak Pak. Sebenarnya yang Bu Bina lakukan itu sudah bagus. Nah, kemudian apa yang akan Bu Bina lakukan lagi? Mungkin benar apa kata Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya, jadi walaupun anak-anak sudah saya perlihatkan atau pertontonkan video-video interaktif tentang materi saya, perlu juga saya menunjukkan alat peraga yang real ya Pak ya. Dari apa yang sudah Ibu Bina sampaikan? Apa rencana kedepannya? Mungkin saya akan berdiskusi dengan teman-teman sejawat ya Pak ya, terutama teman-teman yang selama ini mengambil mapel yang sama dengan saya Pak. Mungkin dari situ saya dapat masukan dari teman-teman saya Pak. Ada hal lain Bu yang akan dilakukan? Mungkin juga saya selain diskusi, mungkin saya bisa berbagi atau pinjam alat peraga dari teman yang sudah punya, atau setidaknya mungkin kita berbagi praktek lain Pak, sehingga nanti pembelajarannya mungkin lebih mengenal pada siswa. Terus kapan Bu Bina akan memulainya? Setelah dari sini Pak, mungkin saya akan langsung bertemu dengan teman sejawat untuk mendiskusikan tentang alat peraga Pak. Untuk kegiatan itu siapa yang bisa membantu Bu Bina? Mungkin juga teman-teman sejawat saya ya Pak ya, terutama teman-teman yang mengambil mapel yang sama dengan saya. Selain itu, saya juga akan mencoba membuat catatan-catatan kecil di meja saya Pak, sebagai pengingat akan rencana saya ini Pak. Dan Bu sudah mendapat solusi atas permasalahan yang Bu hadapi. Iya Pak, jadi terima kasih, saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan saya, jadi saya menjadi lega sekarang Pak. Ya terima kasih Pak Didi. Terus kapan kita akan melihat perkembangan interaksi dan 2 minggu lagi gimana Pak Didi? Karena saya mungkin minggu ini saya diskusi dengan teman-teman dulu, merencanakan ya Pak ya, kemudian minggu depan saya action. Jadi mungkin 2 minggu lagi Pak saya tak ketemu Pak Didi lagi, kita diskusi, kemudian juga nanti saya minta masukannya ya Pak ya. betul Bu Bina? Baik, saya tunggu ya hasilnya. Baik Pak Didi, terima kasih sekali atas bantuannya, atas Sama-sama hari ini. Bu Bina. Terima kasih ya Pak Didi. Selamat siang juga Bu Bina. Baik, proses kencing sudah dilaksanakan, baik teknologi. Iya Pak. Selanjutnya terkait tadi yang sudah dilaksanakan, Pak Didik, saya tanyakan ini, apa yang sudah Pak Didik lakukan saat di bawah kucing terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan tadi. Jadi kan pengembangan yang disampaikan diinginkan kan menggunakan aktif berarti ya. Jadi yang dilakukan apa saja Pak Didik? Ya, saya sudah menjalankan
itu dengan mendengarkan secara aktif. Saya lebih banyak mendengar, kemudian saya juga tidak membuat asumsi-asumsi. Intinya pusat komunikasi itu berada pada pasien. Jika saya tidak memberikan pilihan kepada itu, mungkin itu Pak. Baik, cantik. Itu yang pasti lakukan tadi ya. Jadi saya akan memberikan catatan dari hasil dari observasi saya terkait pelaksanaan coaching tadi. Coach itu memang sudah melaksanakan dengan baik. Bagaimana menjadi pendengar yang aktif ya. Lalu juga jadi apa yang disampaikan oleh coach mudah kalau didengarkan dengan bersama oleh aktif. Tidak ada pertanyaan ulang, artinya memang aktif dalam mendengarkan coaching. Kemudian juga yang lebih banyak berbicara adalah coaching tadi. Saya pusat pembicaraan pada coaching. Betul Pak. Kemudian juga ada asumsi-asumsi. Kemudian juga tidak ada penilaian yang juga. Ya. Ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching terkait dengan aktif. Ya. Baik, Fredrik, itu hasil dari catatan sebagai saya. Selanjutnya kita juga akan menanyakan potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Fredrik. Kompetensi kedepannya yang ingin saya kembangkan, saya ingin mencoba itu saya Kehadiran penuh, bagaimana hadir secara penuh, tidak melakukan coaching. Baik, saya kira kalau prinsip-prinsip coaching ini bisa dilaksanakan dengan maksimal, coaching yang lebih baik dari ke depan. iya. Itu politik ya, Ya. Pak kemungkinan ya proses coaching dan pengamatan dari praskopisi, observasi sampai pasca persarapan sudah selesai. Alhamdulillah. Saya kira itu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Dina. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik, untuk kegiatan coaching hari ini ada 3 tahap yang akan kita laksanakan, yang pertama praskopisi, observasi dan pengamatan. Ini yang ingin saya tanyakan oleh Bu Dina sebagai coach itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan di coaching? Ya, dari ketiga kompetensi yang ada Pak Didi, saya ingin mengembangkan kompetensi pada dari dan penumpang. Saya dulu ya. Iya, Kompetensi dalam coaching itu ada 3: mendengarkan aktif, dan dulu dan pertanyaan pokok ya. Iya. Kita mengambil kehadiran dulu. dari dan penumpang. Iya. Kemudian apa yang ingin kompetensi dikembangkan secara spesifik? Saya ingin kehadiran saya nanti di kehadiran saya itu dibutuhkan oleh uji. Kemudian saya pengen nanti pikiran dan rasa saya itu tertuju pada uji. Kemudian saya juga pengen belajar untuk bersabar, kemudian terbuka pada uji. Itu ya, kemudian. Baik, untuk meningkat waktu sudah dimulai ya, Mas Jan? Bisa Pak? Monggo silakan. Halo Pak Ujan, selamat sore. Sore. Iya, tumben nih kesini. Kangen sama Pak. Waduh, ya lama kita nggak ngobrol ya Pak ya. Oke. Ada apa ini sore ini? Pertemuan kita pada sore hari mau kita membahas apa nih Pak? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya curhatin terkait dan sebagai guru dan saya sebagai guru. Nah, Iya.
Ya. Apa tujuan pertemuan kita kali ini, Pak? Jadi kalau di kelas itu saya akan sering ya. Yang dari kendala di kelas itu saya susah sekali menghafalkan nama siswa. Soalnya, tapi kalau saya itu maksudnya banyak kelas di kelas. Banyak siswa menghafalkan satu kelas itu susah. Siswa ada 26 tuh. Nah, kalau nggak hafal lah 26 lah yang hafal, lainnya 11. Itu kan jelas sangat membantu, apalagi sampai sekarang kan pusat pada murid. Kalau tidak hafal nama siswanya aja tidak hafal ya. Oh iya, jadi karena anak lebih senang dipanggil namanya ketimbang dipanggil dengan kata Mbak dan Mas ya, Pak ya. Nah, dari skala yang ada kalau kita skala dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Ujan saat ini berada di mana? Ya kalau dari 36 siswa hafalnya 25-26 berarti kan 6% lebih ya. Kalau Skala 6. Nah, setelah kita coaching kali ini, kira-kira kompetensi Pak Ujan akan ditingkatkan menjadi berapa? ya kalau di jangka pendek ini ya sekitar 9 dan 10 Jadi hampir semua siswa nanti pengennya dihafalkan sama Pak Ujan ya. Oke. Nah, apa nih Pak kegiatan yang sudah dilakukan Pak Ujan selama ini ketika pengen mengenali nama-nama siswa ini? ya kemarin saya membantu dalam memori. Kalau menurut saya kan kalau apa dibandingkan dengan komputer itu yang mungkin Pentium 1 lah. Dengan memori DDR 2, pertama kalau DDR 4 ya memorinya. Jadi keterbatasan memori apa ya, cuma menambah murid kan lama, paling banyak absensi kan. Misalnya di awal pelajaran itu kan panggil nama siswa ya berdiri nanti. Untuk kedepannya nih Pak Ujan, kalau tadi sudah dilakukan Pak Ujan yang kemarin ya, Pak Ujan belum maksimal menghafal nama siswa. Nah kedepannya Pak Ujan mau melakukan apa ini? Nah depannya itu rencananya supaya mudah mengenal ya. Nanti bikin name tag, jadi siswa dikasih nama, kemudian di apa kita saya kalau gitu kan nama yang besar, atau di misalnya dikasih nama. Kamu lihat si anak itu rambut keriting misalnya, itu si Budi sudah kelihatan kan, tidak perlu melihat memori, tidak perlu mikir dulu, sudah tahu. Jadi kalau langsung namanya kan cepat. Itu orang yang si Ali Budi. Oh dengan memakai naftek tadi ya Pak ya, naftek yang tertera di dada anak ataupun yang di meja. Kan selama ini anak sudah pakai naftek ya Pak ya? Kan kadang siswa lupa pakai, tapi kan tutupan sama ujungnya itu. Kita suruh di bayar. Oh iya ya. Oke Pak Ujan dengan naftek oke. Mungkin ada usaha lain Pak Ujan untuk mengingat nama siswa ya. Usaha lain apa ya? Nanti saya kira butuh sebuah permainan itu yang lebihnya bagaimana siswa itu bermain nama. Namanya muncul di situ sehingga masuk memori saya. Memori untuk mainkan nama siswa. Ya, ada dua tadi ya Pak ya. Yang satu adalah dengan naftek yang bisa di dada waktu Indonesia, yang kedua dengan game ya Pak ya. Betul. Oke, terus rencana ini mau dilakukan apa nih Pak Ujan? Cepatnya ini Tepatnya. saya bisa lebih menyenangkan. Secara mungkin cepat lebih baik. Kemudian nih Pak,
komitmen Pak Ujang nih, berarti Pak Ujang komitmen minggu depan mau dilakukan ya. Nah, kira-kira pihak mana saja nih yang bisa membantu Pak Ujang untuk mengingatkan komitmen Pak Ujang? Ya kalau itu saya kira itu tanggung jawab sendiri ya. Kemudian yang datang kan siswa harus aktif. Antara saya dan siswa sering berinteraksi, otomatis ada nama-nama tidak. Oke, baik Pak Ujang. Oke Pak Ujang. Jadi minggu depan Pak Ujang akan mencoba melakukannya itu ya Pak Ujang. Nah, saya tunggu hasil baiknya, kabar baiknya dari Pak Ujang. Pak Ujang telah melakukan 2 kegiatan tadi ya Pak Ujang. Kira-kira hasilnya bagaimana? Oh iya, Pak Ujang ini sudah menjawab solusi permasalahan dari Pak Ujang atau belum? Sudah ya Pak ya. Sudah solusi tadi ya Pak ya. Oke. Saya tunggu kabar baiknya Pak Ujang. Bagaimana Pak Ujang akan melakukan game maupun pemakaian lepek pada siswa Pak Ujang. Siap. Oke, gitu Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang. Saya terima kasih juga untuk membantu untuk mencari solusi yang terbaik ya. Iya, jangan sama-sama. Terima kasih untuk pimpinan Pak Ujang. Iya penting. Dan kucing sudah selesai ya. Saya Dan perlu saya sampaikan di sini catatan bersama. Pertama, itu benar itu sudah melaksanakan prosesi. Terus diantaranya itu juga dan memang bisa kepada guru. Pengamatan saya diantaranya itu yang saya lihat itu sudah benar-benar tapi dan pikirannya itu terus pada musik. Yang kedua, sabar serta ingin tahu lebih banyak tentang permasalahan yang dihadapi. Kemudian apa saja ini indikator yang ingin dikembangkan? Ya, banyak. Oke, jadi kedepannya Pak Nanti karena ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi ya Pak ya, yang dipenuhi oleh seorang coach yang baik. Jadi saya ingin mengembangkan 2 kompetensi yang lain Pak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga kompetensi untuk membuat pertanyaan. Di depannya ingin mengembangkan tentang apa ya Bu? Oke, mendengarkan aktif dan pertanyaan Pertanyaan Iya Pak. sekali. Nah, kiranya itu ya sudah cukup untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih berikutnya Pak Ujang. Selamat sore. Selamat Sore. sore. Selamat siang Pak Ujang. selamat siang. Saya Pak Ujang. Kali ini Pak Ujang akan mengcoach Pak Didi ya. Betul. Oke. Nah sebelum Pak Ujang mengcoach Pak Didi, ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak Ujang. Jadi nanti ada pertanyaan dari penilaian. Yang pertama terkait dengan sebelum supervisi, yang kedua pada saat observasi, dan yang ketiga setelah melakukan observasi. Nah kita masuk ke yang sebelum supervisi ya Pak Ujang. Untuk di penelitian ini, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Ujang? Saya ingin mengembangkan nanti adalah pertanyaan yang berbobot. Pak Ujang akan meningkatkan kompetensi pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian bagian yang sangat spesifik Pak dari ada 3 kompetensi kan ya Pak ya. Pertanyaan berbobot, kemudian jaringan penuh, dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Yang spesifik ditekankan Pak Ujang yang bagian mana? Ya, seperti yang saya ingatkan tadi adalah pertanyaan yang berbobot, maka indikatornya juga sama, itu pertanyaan yang berbobot. Indikator keberhasilan dari Pak Ujang untuk menjadi coach yang menekankan pada pertanyaan berbobot apa nih Pak Ujang? Ya, indikatornya adalah tentunya nanti saya akan menggunakan kata kunci dari yang disampaikan.
kemudian membantu coaching dalam mengenal fakta-fakta, kemudian bersifat terbuka pertanyaannya itu sehingga coaching nanti berpikir, kemudian diajukan pada momen yang tepat, kemudian menghindari kata mengapa, kemudian ada juga misalnya semacam dialog bimbingan. Oke, Pak Ujan, selamat menjalankan proses coaching dengan Pak Didi. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Selamat. Baik, selamat siang Pak Didi. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Silahkan. Alhamdulillah. Iya, untuk waktu yang sangat singkat ini punya Badik kita harus memanfaatkan waktu. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan ya Pak? Ini Pak, saya ada yaitu siswa kurang aktif di dalam pembelajaran kelas. Jadi, siswa kurang aktif, Motivasinya kurang. motivasinya kurang. Nah, itu terkait pembelajaran kelas praktik itu kira-kira apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif? Menurut saya, sepemahaman saya itu pembelajaran saya di kelas betul saja. Saya kemudian materi saya kata di papan tulis, terus apa namanya, siswa juga saya berikan tugas banyak. Ini semua. Kalau diukur skala dari 1 sampai 10, kekurangan aktifan siswa itu berada di posisi mana ya? Kalau diukur secara skala itu di angka 5. Ya, Kalau diukur dari persentase 50%, kira-kira setelah proses coaching ini, berarti ingin meningkatkan aktifan siswa itu pada posisi skor berapa? harapan saya secara coaching ini di angka 9. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini, itu siswa sebenarnya pengen apa sih supaya mereka aktif? Ya. Siswa ingin tentunya intinya itu belajar yang menarik, menyenangkan. Dan itu ini salah satunya dengan merubah apa namanya cara belajar. Cara pembelajaran. Jadi berarti selama ini cara pembelajarannya memang kurang. Sesuai dengan harapan siswa. Siswa kan pembelajarannya tadi apa? Ya, harapan siswa pembelajarannya itu dua arah. Komunikasi, dialog, diskusi, kemudian dalam pengurusan materi juga harapannya bisa menggunakan papan tulis atau bisa juga lewat PowerPoint, ditampilkan video. Ya. Juga kadang sesekali anak atau siswa kita bawa keluar kelas karena kita juga penting kebersihan bagaimana yang dapat Luar bengkel. Tapi kira-kira depan nanti rencananya apa ya? ya. Ke depan saya akan membuat materi pembelajaran yang menarik, kepada tampilan PowerPoint yang menarik, kemudian video pembelajaran yang saya buat sendiri ataupun saya bentuk saya tanyakan jadi siswa. Media pembelajarannya yang menarik.
dari tadi yang Pak disampaikan itu ya pembelajaran yang paling menarik itu apa? Ya, Siswa. ide pembelajaran yang paling menarik di dalam pembelajaran kelas itu tentunya adalah video. Iya. Ya, itu paling menarik. Entah itu hasil dibuat atau diproduksi saya sendiri dengan siswa ataupun kita itu juga sangat sosial. Itu dari sisi media. Dari sisi lain mungkin Ya, di sisi lain mungkin anak butuh penyegaran dalam artian itu mungkin anak jenuh di dalam ruang kelas terus ataupun di sekolah itu jadi wawasan pengetahuan keluar itu bengkel-bengkel yang kita salah seperti yang lain. pelajaran di luar kelas ke sekolah mungkin. Nah, dalam rancangan politik itu untuk membuat media, kira-kira pihak mana yang bisa membantu? Ya, kita buat media pembelajaran tentunya saya akan kolaborasi dengan rekan sahabat saya di sana. Jadi kita buat praktek mengoperasikan media itu dengan mereka satu guru dan juga kita melibatkan siswa supaya mereka tahu prosesnya. Untuk rencana ini dilakukan dalam berapa minggu atau berapa hari? Ya, untuk kegiatan pembuatan media pembelajaran dalam bentuk itu mungkin minggu ini kita siapkan. Sedangkan untuk tampilan video juga bisa, cuman ya video yang dari YouTube. Kalau yang kita produksi sendiri ya mungkin baru minggu depan kita bisa siapkan. Seperti yang kunjungan keluar itu ya sekitar ya 3 minggu lagi. Jadi kita hari yang Baik. Kira ini sangat menarik sekali tadi ya. Dalam minggu ini Pak Ibu sudah punya rencana untuk apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Kita lihat di depan ya, kita bisa bertemu lagi. Kemudian sudah dilaksanakan dengan baik nanti. Saya kira itu kita akhiri kucing pada kesempatan ini. terima kasih Pak Rizal. Itu mungkin sudah dilaksanakan. Oke, baik Pak Ujang. Oke Pak Ujang, proses coaching sudah selesai. Apa yang Pak Ujang lakukan pada saat melakukan coaching tadi Pak yang sesuai dengan indikator pencapaian yang ingin Pak Ujang lakukan? Ya, terkait peningkatan potensi untuk pertanyaan bot ya. Jadi beberapa perkataan kunci dan kata kuncinya yang saya tanyakan di itu juga dan membantu kursi untuk mengingat fakta-fakta kelas, kemudian pertanyaan sedikit buat terbuka, kemudian dilakukan pada momen yang depan, dan juga ada sedikit Saya akan menyampaikan catatan saya ketika saya mengobservasi Pak Ujang dan Pak Gita ketika melakukan proses coaching. Jadi pada saat Pak Ujang melakukan proses coaching, saya melihat Pak Ujang sudah menunjukkan ada kompetensi pada pembuatan pertanyaan tersebut, di antaranya disebutkan dengan Pak Ujang sudah menunjukkan atau mendengarkan kata kunci dari seorang kunci. Dalam hal ini kata kunci tadi, kalau tidak salah itu siswa kurang aktif gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya adalah Pak Ujang juga sudah menghindari kata-kata mengapa. Ya, mengapa. Nah, jadi yang ada adalah kata bagaimana, kapan, apa, seperti itu. Itu
Kemudian Pak Ujang juga sudah menunjukkan bahwa Pak Ujang ketika bertanya itu memberikan kesempatan kepada Puji untuk menjawab dan ada jeda waktu dan Pak Ujang berikan kepada Puji. Kemudian juga Pak Ujang juga sudah menunjukkan bahwa Pak Ujang itu menggali fakta-fakta yang ada dari seorang seperti itu ya Pak Ujang, dari hasil pengamatan saya. Betul ya Pak Ujang ya? Oke. Kemudian yang terakhir dari saya Pak Ujang, Ya. kompetensi apa yang ingin Pak Ujang tingkatkan? Ya, tentunya kedepannya juga ingin meningkatkan potensi lainnya terkait pengambilan coaching ini benar itu air kajian penuh, dimana bisa hadir penuh dengan visi saya, ya, apa yang saya sampaikan terkait pertanyaan, kemudian menggunakan aktif juga bisa dilaksanakan hadir penuh di situ. Oke, baik. Itu yang perlu ditanyakan kemudian Iya, ya. betul. Oke. Kalau begitu proses coaching hari ini sudah selesai Pak Didi. Terima kasih atas waktunya. Oke, selamat siang. Ya. Oke.